Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Joko Widodo mempunyai keberanian demi kemakmuran bangsa Indonesia. Kita mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel, ore keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit transaksi dengan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Tapi ini juga kita hadapi, ngapain kita takut? Barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor, mau enggak kan suka-suka kita. There is a strong demand for particularly nickel ore coming from the EU to Indonesia, and the current ban is hurting our firms, particularly the steel companies. You know how difficult the steel sector is globally. There is overcapacity, and the margins are extremely thin. And Indonesia being a major exporter of nickel oil, a ban pushes up the prices. That's a simple fact. And it keeps prices in Indonesia, for your steel producers, down unfairly, in our opinion. And so we have jobs at risk in the European steel industry, and already now. And so that's why we have asked for a consultation with Indonesia in the framework of the WTO. This is nothing about retaliation. This is using the normal agreed rules of dispute resolution that are set up in the WTO. Yeah, European Union is one of the most important players in the global business environment, but things are different now. What major shift already impacting the business environment there in European Union, the slowing economic growth and so forth, and to what extent it will also impact the cooperation between the two countries? We talk about the investment cooperation, trade cooperation between the two sides. Well, if anything, the impact or the implication for the EU-Indonesia bilateral relations is that we need to work harder together in a bilateral way in order to counter the instability globally. In difficult times, you seek partners that you trust. And the EU trusts Indonesia, trusts also other countries, but certainly within Southeast Asia, you're a key partner for us. You have always adhered to the multilateral system, as have we. So what we would like to have with Indonesia is join in a dialogue of strengthening the WTO. It has weaknesses, and we have to address them in terms of the dealing with subsidization in state-run economies, and dealing with intellectual property matters, technology transfers, dispute settlement. Those are problems in the WTO which we wish to resolve, and we need partners like Indonesia to help do that. And the other tool we have is to stabilize an unstable environment, is to work on our bilateral trade agreement. We are doing that now with Indonesia. We have done that in Asia with a variety of other countries. Just concluded with Singapore, with Vietnam about to conclude. We have concluded with South Korea as well as Japan. So all these agreements together will create a critical mass of stability, of predictability in trade relations that we need badly right now.
Kita bahas lebih jauh lagi, saudara. Indonesia memiliki posisi rumitnya jadi juru kunci lumbung nikel, saudara. Kita merupakan penghasil nikel terbesar bahkan di dunia, tetapi hasilnya tidak maksimal. Alasannya apa? Alasannya memang karena kita ini tidak memiliki nilai tambah. Sudah bertahun-tahun, sudah lama sekali. Baru kali ini akhirnya pemerintah melarang secara resmi per 1 Januari nanti, tetapi kemudian dipercepat evaluasi 1 sampai 2 minggu oleh Menteri Kemaritiman dan juga Investasi, saudara, bahwa akhirnya para pengekspor nikel, terutama biji nikel, tidak boleh karena ada ditemukan beberapa pelanggaran, ya saudara. Nah, kita mau bahas lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya proses pelarangan ini. Pertama, larangan ekspor nikel ini memang sebenarnya sudah diputuskan berdasarkan peraturan Menteri SDM di per 21 Januari 2022, tetapi kemudian dipercepat menjadi 1 Januari 2020. Waktu itu kami juga sudah melakukan wawancara eksklusif dengan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kemaritiman dan Bidang Investasi, saudara, yang mengatakan kenapa dipercepat, melihat memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di pertambangan belum juga membangun smelter mereka. Jadi menurut pemerintah, mempercepat bukan berarti mengganggu iklim usaha mereka. Tetapi kemudian, saudara, melihat adanya pelanggaran, tadi juga sudah kami sampaikan melalui liputan rekan kami Alvania Rizky, yang dimana Menteri Kemaritiman dan Bidang Investasi yakni Luhut Binsar Panjaitan menemukan katanya ada kelebihan ekspor nilainya tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Ini menimbulkan tanda tanya dan akhirnya ada investigasi sehingga akhirnya juga sudah diumumkan oleh Kepala BKPM kemarin itu akhirnya per 21 Oktober 2019, saudara, 29 Oktober 2019, akhirnya ekspor biji nikel dilakukan. Jadi sudah selesai dievaluasi, kita tunggu nanti apa hasil temuan setelah menggandeng KPK terkait dengan banyaknya jumlah ekspor biji nikel yang melebihi dari ketentuan. Dan saudara, apa yang menjadi alasan pemerintah akhirnya melanggar ataupun melarang lah para eksporter biji nikel ini melakukan ekspornya? Pertama, kalau dilarang ini nanti kita bisa mengolah biji nikel dalam negeri, jadi tidak lagi mentah, tetapi juga ada nilai tambahnya. Bahkan katanya nilai tambahnya bisa mencapai 3 kali lipat. Artinya nanti kemana? Artinya nanti kita bisa menambah pemasukan negara 3 kali lipat, saudara. Meski memang ya untuk awalnya nanti ya tidak dapat ditampik, akan bersakit-sakit dahulu, ada pengorbanan bahwa nanti nilai ekspor kita juga akan turun dan ini tentu menekan defisit neraca dagang. Tetapi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi, ya? Untuk membuktikan, saudara, bahwa kita ini merupakan produsen terbesar untuk biji nikel, kami memiliki datanya. Pertama, Indonesia memiliki produksi di tahun 2017 dan sampai 2018 selalu naik, saudara, di 345.000 metric tons, kemudian di 2018 560.000 metric tons. Jangan lupakan, saudara, untuk cadangan kita bahkan 21.000 metric tons, dan angka 21 juta, maksud saya, maaf, 21 juta metric tons, di mana ini sudah terbukti, saudara, jadi sudah beres gitu, tidak ada lagi yang namanya proses perizinan eksplorasi dan macam-macam. Jadi ini merupakan data yang sudah bisa dikatakan ya ini merupakan cadangan yang sudah fix, yang sudah disampaikan oleh para korporasi tentu saja. Nah, untuk membuktikan bahwa kita merupakan juru kunci lumbung nikel yang bisa dikatakan hasilnya tidak maksimal sampai sekarang, kami memiliki data yang lainnya, saudara. Pertama, dari total cadangan, kalau yang tadi kan total cadangan yang sudah terbukti sudah ada gitu ya. Sekarang total cadangan berdasarkan catatan Badan Geologi untuk nikel 3,5 miliar ton, saudara. Jadi angka yang cukup besar. Tetapi apa bedanya sama angka yang tadi 21 juta ton tadi? Yang 21 juta ton tadi merupakan angka yang sudah siap, tidak perlu lagi izin eksplorasi. Sementara kalau yang 3,5 miliar ton ini masih membutuhkan pembuktian ya, jadi ada harus izin eksplorasi dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan angka yang cukup besar ya, saudara ya. Apa saja itu, misalnya untuk proses izin eksplorasi, ada proses lelang dan lain-lain gitu. Jadi ini bedanya dengan 21 juta ton cadangan yang tadi sudah terbukti, saudara. Angka yang cukup besar ya. Nah,
meski memang pemerintah ini kan tujuannya untuk meningkatkan pendapatan negara ya dari neraca dagang gitu ya, tetapi kalau bisa jangan kentang lah Pak Luhut gitu ya, karena kalau bisa jangan tanggung-tanggung. Kita juga bisa harusnya mengundang para investor masuk ke Indonesia yang bergantung dengan nikel, saudara. Ke siapa? Ya ke mereka, para importer yang cukup besar mengimpor nikel, terutama Tiongkok yang tercatat menjadi negara pengimpor nikel terbesar, saudara. Pertama ada Tiongkok 3,9 juta ton, kemudian ada Jepang, Australia, dan juga Yunani. Anda bisa lihat di layar kaca Anda, saudara, ya yang namanya Tiongkok, apa sih industrinya yang tidak ada di Indonesia? Otomotif ada, ponsel ada gitu ya. Jepang juga demikian gitu. Harusnya mereka artinya sangat membutuhkan nikel yang sangat besar. Jadi ini loh, Pak Luhut, jangan tanggung-tanggung, nggak usah kentang gitu. Kita kebut per 1 Januari 2020 nanti juga sudah dipastikan tidak boleh lagi ekspor biji nikel. Karena begini Pak Luhut dan juga saudara, kalau pemerintah sudah melarang ekspor nikel, artinya juga harus memastikan serapan di dalam negeri juga nanti bisa cukup gitu ya. Dan apalagi terutama Tiongkok nih. Tiongkok ini kan, Tiongkok kan juga lagi fokus gitu mengembangkan mobil listriknya. Nah ini sesuai nih, jodoh sama Indonesia nih Pak Luhut. Jadi bisalah kita undang begitu ya untuk meningkatkan lah di sektor industri hilir ya saudara. Dan untuk harga nikel saudara per metrik ton sekarang sudah 16.640 per dolar Amerika Serikat. Itu naik 31% dari bulan Juni. Jadi masih diumumkan sebentar tidak boleh melakukan ekspor. Kemarin itu langsung naik melesat 31% dari Juni, saudara. Nah, susutnya penawaran biji nikel di pasaran serta tingginya permintaan dalam negeri ini diperkirakan juga membuat harga nikel merangkak naik, yang ujung-ujungnya bikin perusahaan nikel cuan. Tak heran pasar langsung menyerbu saham emiten pertambangan nikel. Nah, kita akan baca datanya, saudara. Sehari pasca kesepakatan penghentian ekspor biji nikel, saham 3 emiten pertambangan nikel ikut menghijau ya. Itu ada Vale Indonesia 3.700 naik 4,23%. Kemudian ada Antam, saudara. Antam juga naik 1,09% menjadi Rp925. Lalu kemudian juga ada PT Sentral Omega 1,98% menjadi Rp206. Namun meski demikian, penguatan saham emiten pertambangan nikel kemarin itu diproyeksi hanya bersifat sementara saja. Investor tetap perlu memperhatikan kinerja keuangan perusahaan. Berikut analis William Mamudi, senior technical analyst Samuel Sekuritas. Memang itu wacana pembatasan ekspor itu akan diresmikan, tapi nanti pas awal tahun 2020. Artinya kalaupun untuk mempengaruhi keuangan Inco itu baru akan kelihatan paling cepat kuartal 1 2020. Dan sekarang ini kita baru masuk kuartal 4 2019. Menurut saya sih sekarang ini cuma sentimen yang short term sekali sih yang mengaruhi pergerakan Inco. Kalau dibilang Inco ini sudah akan rally lagi, kita harus nunggu katalis yang lain. Dan saya belum melihat sih katalis itu ke dalam jangka pendek. Yang kita tunggu sekarang konsistensi pemerintah, jangan sampai maju mundur lagi untuk kenyamanan investasi. Dan yang tentu sekali lagi pesannya, jangan tanggung-tanggung, jangan kentang. Pemerintah kita undang investor-investor lain yang berhubungan dengan nikel untuk berinvestasi.